Navigasi bab 331-340. Bab 331 wajah ini setebal tembok kota. Chen Xuan sama sekali tidak malu ketika pikirannya diungkapkan oleh Kepala Seksi Yao. Kepala Seksi Yao, jangan salah paham. Kami hanya sedikit penasaran. Perusahaan mana yang begitu kuat? Mereka benar-benar mencapai persyaratan penawaran begitu cepat. Kepala Seksi Yao mengambil gelas air dan menyesapnya. Ini. Lagi pula, ini menyangkut beberapa prinsip kerahasiaan, jadi tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Chen Xuan terus-menerus memperhatikan ekspresinya. Kalau tidak salah, seharusnya Cinda Corporation, kan? Kepala Seksi Yao mengangkat alisnya. Kenapa kau berkata begitu? Chen Xuan segera menggunakan trik sulapnya. Karena aku punya hubungan baik dengan sekretaris Cinda, Liu. Dialah yang mengungkapkannya kepadaku. Pada saat yang sama, Sekretaris Liu, yang menemani Peng Shaokun kembali ke perusahaan, tidak bisa menahan bersin. Siapa yang membicarakan saya di belakang saya? Mungkinkah Peng tua merindukanku? Bukankah dia baru saja menemaninya setelah menemani Little Peng tadi malam? Dia pasti tidak akan menyangka bahwa tanpa sadar dia telah menanggung kesalahannya. Kepala Seksi Yao tidak mudah tertipu. Karena hubunganmu dengan Sekretaris Liu baik, kau bisa langsung bertanya padanya. Kenapa kau bertanya padaku? Chen Xuan tersenyum. Lagi pula, dia kan sekretaris. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui, seperti dari mana Cinda Corporation mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkinkah ada yang berinvestasi di sana? Kepala Seksi Yao mencibir. Presiden Chen, sebaiknya Anda segera menyerah pada ide ini. Anda masih terlalu kurang pengalaman untuk mendapatkan informasi dari saya. Chen Xuan mendesah tak berdaya. Kepala Seksi Yao, Anda harus tahu bahwa proposal kami adalah yang terbaik di antara semuanya. Kami sekarang tertahan di tingkat ibu kota. Saya harap Anda bisa membantu kami. Kepala Seksi Yao menyela dengan wajah dingin. Jangan bilang begitu. Aku, Yao Bin, selalu adil dan tidak memihak. Sekalipun ada pisau yang ditaruh di leherku, aku tidak akan pernah mengungkapkan apapun tentang Cinda kepadamu. Chen Xuan dan Zhang Yuting mendengar kata-katanya. Mereka kembali putus asa. Jika mereka tidak dapat mengetahui kisah sebenarnya dari Cinda Corporation, maka harapan terakhir mereka akan terputus. Mereka hanya bisa menyesal karena tereliminasi. Cinda akan mendapatkan proyek itu tanpa ketegangan apapun. Kekuatan mereka juga akan meningkat pesat. Peng Wannian bahkan mungkin menjadi orang terkaya di Zonghai. Dan dia benar-benar menyinggung Peng Shaokun tadi malam. Peng Shaokun pasti tidak akan membiarkan Lingyun Real Estate pergi di masa mendatang. Masa depannya suram. Pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Seorang pria berusia 50-an masuk. Yao tua, kirimkan informasi yang baru saja diserahkan perusahaan penawar ke kantorku nanti. Kepala Seksi Yao melihat pria itu dan buru-buru berdiri. Direktur Huang, Anda bisa saja meminta seseorang untuk memberitahu saya tentang masalah sekecil ini. Mengapa Anda harus datang sendiri? Direktur Huang agak kesal. Tentu saja saya harus melakukan hal sekecil itu sendiri. Kita di sini untuk melayani masyarakat, bukan untuk menjadi bos. Kepala Seksi Yao mengangguk cepat. Ya. Nanti saya kirimkan. Kalau begitu, silakan saja. Direktur Huang mengangguk dan hendak pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Ye Feng yang berdiri di sudut. Ekspresinya langsung tercengang. Adik Ye. Sebenarnya, Ye Feng sudah mengenalinya. Direktur Huang adalah ayah dari penjilat yang melompat dari gedung tadi malam. Huang Yuanshen, wakil direktur kantor Kota Matya. Halo, Direktur Huang. Kita bertemu lagi secepat ini. Ye Feng juga menyapanya. Ini benar-benar kamu. Kenapa kamu di sini? Huang Yuanshen berjalan cepat dan menggenggam tangannya erat-erat. Ia tampak sangat gembira. Saya di sini bersama seorang teman untuk melakukan sesuatu. Ye Feng menunjuk ke arah Chen Xuan dan Zhang Yuting. Chen Xuan dan Zhang Yuting juga tercengang. Mereka telah datang ke pusat kota berkali-kali, jadi mereka tentu mengenal wakil Direktur Huang. Mereka tahu bahwa dia terutama bertanggung jawab atas perencanaan dan persetujuan. Dia juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas renovasi distrik Laocheng. Dia memegang kekuasaan atas hidup dan mati mereka. Ye Feng benar-benar mengenalnya. Terlebih lagi, ekspresi gembira wakil Direktur Huang seolah-olah dia telah melihat juru selamatnya. Apa yang sedang terjadi? Kepala Seksi Yao, yang berada di samping, juga tercengang. Wakil Direktur Huang, apakah Anda kenal pria ini? Huang Yuanshen menghela napas. Bukan hanya aku yang mengenalnya, tapi adik Ye adalah penyelamat putraku. Kalau bukan karena dia,
Ketika dia mengatakan itu, ekspresi ketakutan tampak di wajahnya. Jika bukan karena Ye Feng, seluruh keluarga mereka akan hancur. Ketika kepala seksi Yao mendengar ini, dia begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Dia tidak menyangka pemuda ini memiliki hubungan seperti itu dengan wakil direktur Huang. Huang Yuanshan memandang Ye Feng dengan penuh rasa terima kasih. Adik Ye, ada apa kamu di sini hari ini? Ada yang bisa kubantu? Asal kamu bilang, aku pasti akan melakukannya. Ye Feng segera melambaikan tangannya. Tidak perlu, kepala seksi Yao adalah orang yang adil dan tidak memihak. Saya yakin dia bisa membantu kita menyelesaikannya. Huang Yuanshan mengangguk. Bagus. Kalau dia tidak bisa menyelesaikannya, kau harus datang kepadaku. Bagus. Aku masih ada pekerjaan di sini, jadi aku pergi dulu. Aku pasti akan mengundangmu makan malam di lain hari. Bibimu masih harus berterima kasih padamu dengan baik. Tentu saja, tentu saja. Keduanya bertukar basa-basi lagi. Huang Yuanshan pergi dengan enggan. Seperti yang diharapkan, setelah Huang Yuanshan pergi, kepala seksi Yao segera berjalan dengan hormat. Tuan Ye, silakan duduk. Sambil berbicara, dia mempersilakan Ye Feng duduk di kursinya. Dia dengan hati-hati memijat bahunya. Chen Xuan dan Zhang Yuting tercengang. Kepala seksi Yao, yang baru saja memerintah mereka. Sekarang, dia menjadi seperti anjing pesek. Sebenarnya ada dua wajah. Tuan Ye, kalau Anda ingin tahu sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Kepala seksi Yao dengan hati-hati memperhatikan ekspresi Ye Feng. Itu tidak bagus, kan? Bukankah kamu baru saja bilang kalau kamu tidak memihak dan tidak akan mengatakan apapun bahkan jika pisau ditaruh di lehermu? Ye Feng memiliki senyum mengejek di wajahnya. Bagaimana mungkin masalah Tuan Ye disebut egoa? Perusahaan real estate Anda juga melayani masyarakat. Apakah mengungkapkan informasi kepada Anda disebut pilih kasih? Tidak mungkin. Kepala seksi Yao menjawab dengan benar. Ye Feng dan dua orang lainnya tidak bisa tidak mengaguminya. Kepala seksi Yao telah menguasai intisari buku tersebut. Wajah ini setebal tembok kota. Bab 332 bagaimana ini bisa mengatasinya? Wanfeng Real Estate, anak perusahaan Cinda Corporation, memang telah mencapai kesepakatan dengan King Yun Investment Company dalam beberapa hari terakhir. Perusahaan investasi King Yun. Meskipun perusahaan investasi King Yun tidak terlalu terkenal, mereka sangat kuat. Ada banyak perusahaan besar di negara ini yang sahamnya mereka miliki. Mengapa perusahaan investasi King Yun tiba-tiba bekerja sama dengan Cinda? Saya dengar salah satu pemegang saham utama King Yun Investment Company adalah teman sekelas Peng Shaokun di Universitas Yale. Dialah yang mendorong kolaborasi ini. Siapa namanya? Qi Yumin. Ye Feng mendapatkan informasi yang diinginkannya dari kepala seksi Yao. Dia segera pergi bersama Chen Xuan dan Zhang Yuting. Yuting, segera panggil seseorang untuk menyelidiki Qi Yumin ini. Baiklah. Efisiensi Ling Yun Real Estate masih sangat cepat. Ketika mereka bertiga berjalan keluar dari gedung kota, Zhang Yuting menerima informasi Qi Yumin. Wah, dia cantik sekali. Ketika dia mengklik informasi itu, dia langsung berseru. Ye Feng mengambil iPad darinya. Wanita dalam foto itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan pakaian balap berwarna putih. Rambutnya yang panjang dan lembut berkibar tertiup angin. Dia tampak gagah berani dan heroik. Dari segi penampilan, dia sebenarnya setara dengan Chen Xuan dan Zhang Yuting. Akan tetapi, jiwa kepahlawanan di tubuhnya adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka berdua. Namun, Ye Feng hanya meliriknya beberapa kali sebelum melanjutkan mengusap ke bawah. Chen Xuan telah memperhatikan ekspresi Ye Feng. Dia tampaknya tidak tertarik dengan kecantikan wanita itu. Dia merasa bahagia tanpa alasan. Dia tahu bahwa Ye Feng bukanlah pria bejat. Dia benar. Namun, dia jelas salah paham. Ye Feng hanya ingin melihat apakah ada foto lain di bawah ini. Bagaimanapun, wanita dalam foto dengan pakaian pembalap itu berpakaian ketat. Dia tidak dapat melihat sosoknya. Namun, ia kecewa karena hanya ada satu foto dalam informasi tersebut. Sisanya hanya sekadar teks pengantar. Ye Feng dengan sabar membaca informasinya. Dia memiliki pemahaman kasar tentang wanita ini. Dia tahu bahwa dia baru saja kembali ke negaranya baru-baru ini. Biasanya, selain pergi bekerja di perusahaan, dia jarang menghadiri pertemuan apapun. Namun, dia akan pergi balapan di pinggiran kota setiap beberapa hari. Dia sering pergi ke suatu tempat bernama Crab Bay. Melihat ini, Ye Feng tidak bisa menahan senyum. Balap. Tampaknya keterampilan mengemudi tingkat dewa miliknya, keterampilan mengemudi Gunung Haruna, akhirnya terlihat hasilnya.
Saat memikirkan hal ini, ia langsung menoleh ke arah Chen Xuan dan wanita lainnya. Aku akan menemui wanita ini secara langsung. Chen Xuan juga telah selesai membaca informasi Qiu Min. Dia tahu bahwa dia adalah penggemar berat balap. Dia langsung khawatir. Apa kau mau ikut balapan? Itu terlalu berbahaya. Paling-paling, kita tidak akan mengerjakan proyek ini. Jangan ambil risiko. Jangan khawatir. Dengan kemampuanku, mudah saja bagiku untuk mengurus pengemudi wanita. Kalau begitu, aku akan pergi denganmu. Apa yang akan kamu lakukan, jika terjadi sesuatu? Bukankah kau bilang berurusan dengannya itu mudah? Bagaimana mungkin ada kecelakaan? Pokoknya, kalau kamu tidak membawaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Feng melihat bahwa dia begitu keras kepala, dia setuju tanpa daya, baiklah, kalau begitu kirim aku kembali dulu, aku akan mengambil mobilku. Chen Xuan tersenyum gembira. Weng. Ye Feng mengendarai mobil Super Likan keluar dari garasi. Kemudian, dengan gerakan yang indah, dia berhenti di depan Chen Xuan dan Zhang Yuting. Wah, tampan sekali. Mata Zhang Yuting hampir keluar. Mereka tidak tahu apakah dia berbicara tentang mobil atau orangnya. Ye Feng membuka kap mobil dan berbalik ke arah Chen Xuan, masuk. Chen Xuan segera masuk ke kursi penumpang dengan gembira. Zhang Yuting langsung panik. Kak Xuan, aku juga mau ikut. Chen Xuan menatapnya dengan tatapan meminta maaf. Kamu tidak bisa duduk di sini lagi. Hanya ada 2 kursi di mobil ini, jadi tidak ada ruang untuk kursi ketiga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhang Yuting hampir menangis. Baik-baik ya. Kembalilah ke perusahaan dulu. Aku akan kembali setelah selesai. Chen Xuan menghiburnya seolah-olah dia sedang membujuk saudara perempuannya. Ye Feng tidak mengatakan apapun. Dia menyalakan mobilnya. Mobil Super Likan yang sangat keren itu langsung berubah menjadi lampu merah dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Zhang Yuting melihat ke arah mobil super itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa cemburu pada Chen Xuan. Melalui beberapa kontak ini, Ye Feng masih muda, tampan, kaya, perhatian, tenang, dan berpendirian teguh. Dia tampaknya memiliki banyak sekali kelebihan. Mengapa pria luar biasa seperti itu hanya milikmu, Chen Xuan? Namun, dia segera terbangun. Mengapa dia punya pikiran seperti itu? Dia selalu memperlakukan Chen Xuan seperti saudara perempuannya sendiri. Mengapa dia tiba-tiba begitu cemburu padanya? Kecemburuan benar-benar dapat membuat orang gila. Memikirkan hal ini, dia segera menghilangkan pikiran tersebut. Dia masuk ke mobil dan pergi. Ye Feng mengendarai Likan menuju Crab Bay. Sepanjang perjalanan, jumlah kepala yang menoleh tak terhitung banyaknya. Banyak mobil di jalan yang memberi jalan. Tabrakan kecil saja dengan mobil jenis ini sudah cukup membuat mereka bangkrut. Setelah meninggalkan kawasan perkotaan, kecepatan mobil super itu akhirnya meningkat. Itu juga pertama kalinya Chen Xuan merasakan derasnya adrenalin. Awalnya, dibutuhkan waktu setidaknya setengah jam untuk mencapai Crab Bay. Ye Feng tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Crab Bay terletak di kaki barat Gunung Loyang. Karena banyaknya tikungan tajam di jalan pegunungan, banyak di antaranya yang seperti perangkap kepiting, maka dari itu dinamakan demikian. Tempat ini dianggap sebagai tanah suci oleh banyak geng pengendara sepeda motor di kota Zonghai. Di hati para pengendara sepeda motor di kota Zonghai, jika mereka tidak menyelesaikan seluruh perjalanan ke Crab Bay, mereka akan malu menyebut diri mereka sebagai pengendara sepeda motor veteran. Ketika Ye Feng tiba di kaki gunung dengan mobil Super Likan miliknya, dia melihat beberapa mobil menghalangi jalannya. Hentikan mobilnya. Jalan ditutup. Silakan kembali ke jalan asalmu. Beberapa huligan melambaikan tangan ke arah Ye Feng. Ye Feng terkekeh. Dia bukan saja tidak berhenti, dia bahkan mempercepat lajunya. Kamu tuli banget sih. Hentikan mobilnya. Ketika sekelompok orang itu melihat hal itu, mereka langsung berteriak keras. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Beberapa mobil menghalangi jalan. Jarak antara setiap mobil sangat dekat. Jaraknya kurang dari 2 meter. Tidak mungkin mobil bisa melewati bagian tengahnya. Akan tetapi, tindakan Ye Feng seolah-olah dia sedang kesurupan. Ban kiri tiba-tiba melewati platform yang tinggi dan kemudian tiba-tiba berbelok ke kanan. Sisi kiri mobil langsung terangkat. Seluruh mobil mengandalkan 2 roda di sisi kanan untuk bergerak maju. Dan itu masih sangat cepat. Dia langsung melewati 2 mobil yang menghalangi jalannya. Ketika orang yang bertugas memblokir jalan bereaksi, dia hanya bisa melihat lampu belakang Ye Feng. Sial, teknologi macam apa ini yang menantang surga? Ini terlalu hebat. Dia bahkan bisa melewati ini. Dia di sini untuk membuat masalah. Cepat lapor ke Dewa Qiu. Ya.
Cepat lapor. Halo, apakah ini Dewa Qiu? Seseorang baru saja melewati pos pemeriksaan kita dan memasuki area kompetisi. Dia tidak mengendarai sepeda motor. Dia mengendarai mobil sport. Sepertinya itu Super Charlie kan? Dia tidak terbang di atas, dia menyetir di antara mobil-mobil. Aku sungguh tidak berbohong padamu. Bab 333 sungguh mendominasi. Dewa Qiu, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, di titik awal Crab Bay Ratchet Track, ada banyak mobil modifikasi yang terparkir di ruang terbuka. Semua master balap terkenal Zonghai berkumpul di sini. Di antara sekelompok orang ini, ada seorang wanita cantik mengenakan pakaian balap putih. Tanda seru. Wanita ini sangat cantik. Selain itu, dia tampak netral. Saat pandangannya bergerak, dia sesekali menampakkan jiwa heroik. Dia sangat tinggi, sekitar 1,76 meter. Rambut panjangnya berkibar liar tertiup angin gunung. Itu menambahkan sedikit pesona yang tak terlukiskan. Kelompok orang ini jelas menjadikannya sebagai pusatnya. Bukan karena status bangsawannya atau seberapa kayanya dia sehingga mereka menundukkan kepala dan tunduk. Sebaliknya, dia mengandalkan kekuatan aslinya untuk memenangkan pengakuan dari geng balap yang tidak terkendali ini. Nama wanita ini adalah Qiu Min. Dialah pemegang saham utama King Yun Investment Company yang dicari Ye Feng. Di Crab Bay, dia dipanggil sebagai Dewa Qiu. Seseorang bertanya. Baru saat itulah Qiu Min tersadar. Ahsan bilang ada yang masuk. Semua orang terkejut. Kau bercanda. Kita sedang mengadakan kompetisi hari ini, jadi kita sudah menyuruh orang untuk memblokir jalan terlebih dahulu. Bagaimana mungkin ada yang menerobos masuk? Ya, aku baru saja pergi melihat-lihat. Ada beberapa mobil yang menghalangi jalan. Mustahil ada mobil yang bisa lewat. Kecuali dia terbang ke sini, itu tidak mungkin. Apakah mereka berbohong tentang situasi ini? Qiu Min menggelengkan kepalanya. Saya dengar dari Ahsan dan yang lainnya, orang itu meninggalkan tanah dengan kedua rodanya dan memiringkan mobilnya ke samping, melewati bagian tengah kedua mobil itu. Ketika semua orang mendengar penjelasannya, ekspresi mereka menjadi semakin terkejut. Teknologi semacam ini sungguh mengejutkan. Dewa Qiu, apakah kau ingin kami mencegat mereka lagi? Seseorang segera menyarankan. Qiu Min merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Karena dia mau masuk, biarkan saja. Kita lihat saja latar belakangnya. Tepat saat semua orang sedang berbicara. Tiba-tiba, mereka mendengar deru mesin. Mereka berbalik dan melihat lampu merah melaju ke arah mereka. Detik berikutnya, ia sudah berhenti di depan semua orang. Itu adalah mobil Super Lycan yang sangat keren. Semua orang saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mobil ini keren banget. Mungkin ini mobil sport terganteng yang pernah kulihat. Mobil ini seharusnya Lycan yang legendaris, kan? Aku pernah melihatnya di film. Ini pertama kalinya aku melihatnya di dunia nyata. Saya dengar mobil seperti ini hanya ada 7 di dunia, dan harganya mencapai 60 hingga 70 juta. Apa dia mau pakai mobil ini buat balapan? Gila ya. Kalau ada sedikit benturan gimana? Apa nggak sakit banget sampai mati? Sirkuit otak orang kaya sungguh aneh. Pada saat yang sama, di dalam mobil Super Lycan, Chen Xuan begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya masih sedikit gemetar. Dia belum pernah mengendarai mobil secepat itu sebelumnya. Ada kalanya dia merasa seperti mobilnya akan terbang. Adrenalin melonjak. Namun, hal yang menakjubkan adalah dia perlahan-lahan jatuh cinta dengan perasaan yang menggairahkan ini. Dia benar-benar ingin berteriak, jangan berhenti. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum tipis saat dia mendorong pintu terbuka dan keluar dari mobil. Qiu Min telah menatap mobil Super Lycan. Ketika dia melihatnya berjalan turun, matanya langsung menampakkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka pengemudinya begitu tampan. Akan tetapi, perhatiannya hanya teralihkan sesaat dan langsung bereaksi. Teman, apa maksudmu dengan memaksakan diri? Ye Feng perlahan berjalan di depannya, kudengar ada dewa balap wanita di Crab Bay, jadi aku ingin menantangnya. Mendengar ini, sudut mulut Qiu Min sedikit terangkat. Kau ingin menantangku? Apa kau cukup terampil? Ye Feng mengamatinya, keahlianku rata-rata, tapi seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapimu. Qiu Min mencibir. Aku lupa berapa kali orang lain menyombongkan diri seperti itu. Orang-orang sebelum aku semuanya telah dikalahkan olehku. Ye Feng menggosok hidungnya, itu karena mereka terlalu lemah, bukan berarti kamu kuat. Qiu Min sangat marah hingga tertawa. Baiklah, aku terima tantanganmu. Tapi kau harus ke belakang barisan dulu. Setelah aku selesai berkompetisi dengan yang lain, aku akan menghadapimu.
Ye Feng berbalik dan menatap sekelompok orang di belakangnya, dengan siapa kamu ingin bersaing. Salah satu pria, yang berusia 30-an, maju. Dia bersaing dengan saya. Kita sudah membuat janji beberapa hari yang lalu. Ye Feng mengangguk, yang mana mobilmu? Pria itu menunjuk SUV Subaru modifikasi di belakangnya. Ini dia. Kenapa? Ye Feng tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengambil sebuah batu dari tanah. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, dia berjalan ke bagian depan mobil. Dengan suara keras, benda itu mengenai kaca depan. Kaca depan langsung retak. Pria itu langsung marah. Apa maksudmu? Maaf, Kak. Saya akan bayar mobilnya dengan harga asli. Pergilah ke pinggir dan dinginkan diri. Ye Feng berkata sambil berjalan kembali ke Qiu Min, dia tidak bisa bersaing sekarang, bisakah dia bersaing denganku? Qiu Min terdiam. Pria ini sungguh sombong. Jika Anda bersikeras berkompetisi, bukan berarti Anda tidak bisa membuat pengecualian. Mengapa kamu menghancurkan mobil seseorang? Kalau begitu, ayo kita bertanding. Kuharap kau lawan yang tangguh dan jangan mengecewakanku. Setelah berkata demikian, ia langsung mengenakan helmnya dan masuk ke dalam mobil golf yang sudah dimodifikasi. Ye Feng menyukai kepribadiannya yang cepat dan tegas. Itu sama sekali tidak ceroboh. Segera dia berbalik dan kembali ke mobil. Kedua mobil melaju ke garis start yang sama dan bersiap untuk balapan. Bagaimana menurutmu tentang pertandingan ini? Berapa peluang anak ini menang? Seberapa besar peluang menangnya? Menurutku, bahkan tidak 10%. Kita semua sudah menyaksikan kemampuan God Qiu. Beraninya Tom, Dick, atau Harry menantangnya. Benar. Aku belum pernah melihat anak ini di Zonghai. Rasanya seperti dia muncul begitu saja. Dia mungkin pewaris generasi kedua yang kaya. Datang ke balapan hanyalah alasan. Dia mungkin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Dewa Qiu, kan? Lagi pula, Dewa Qiu memang sangat cantik. Kamu lagi mimpi. Kok Dewa Qiu bisa tertarik sama cowok ganteng kayak gitu? Kamu pikir kamu hebat cuma karena punya 2 koin jelek? Tunggu saja. Dewa Qiu pasti akan menghajarnya. Berhenti bicara. Kompetisi akan segera dimulai. Bab 334. Apakah Anda bahkan tidak peduli dengan hidup Anda untuk menang? Mulai. Dengan perintah. Mobil super Likan dan mobil golf yang dimodifikasi melesat bagaikan anak panah. Namun Likan milik Ye Feng bukanlah mobil balap profesional. Pada awalnya, mobilnya jauh lebih lambat dari mobil golf Qiu Min. Dia langsung tertinggal. Hahaha, aku tahu anak ini minta dipermalukan. Beraninya dia PK dengan Dewa Qiu. Dia cari mati. Mobilnya sedang tidak bagus. Mobil golf God Qiu dimodifikasi oleh seorang ahli. Bahan bakunya saja menghabiskan biaya 6 hingga 7 juta. Sekalipun dia tidak memodifikasinya, dia tidak bisa mengalahkan Dewa Qiu. Dengan kemampuan Dewa Qiu, dia pasti bisa berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Dia hanya terlalu malas untuk pergi. Anak ini sudah tertinggal sejak awal. Kalau dia tidak menemukan kesempatan untuk menyalip, dia pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Dewa Qiu terlalu baik. Dia bahkan tidak membicarakan taruhan itu dengannya. Seharusnya dia memikirkan cara untuk memenangkan mobilnya. Mobil itu harganya 60-70 juta yuan. Anak ini pasti gila kalau bertaruh dengannya. Kalau begitu, setidaknya menangkan sesuatu yang lain. Biar anak ini belajar. Berhenti bicara. Mereka hampir sampai di tikungan pertama. Mereka menggunakan drone untuk memfilmkan seluruh proses. Oleh karena itu, mereka dapat melihat gambar secara langsung. Pada saat ini, Qiu Min dan Ye Feng telah mencapai giliran pertama. Tikungan ini memiliki kelokan 90 derajat. Itu tidak terlalu sulit. Qiu Min mengendarai mobil golf dan langsung melakukan drift yang indah. Dia dengan mudah melewati tikungan itu. Semua orang sudah terbiasa dengan berbagai gerakan dewatanya. Karena itu, mereka tidak terkejut. Hanya ada beberapa seruan sporadis. Tetapi apa yang dilakukan Ye Feng selanjutnya mengejutkan mereka. Dia tidak memperlambat lajunya saat melewati tikungan. Namun dia tidak hanyut seperti Qiu Min. Sebaliknya, ia malah berbelok tajam dan mobilnya langsung miring berat. Kedua roda di sebelah kiri tergantung di udara. Dia hendak membalik. Orang harus tahu bahwa ada tebing yang tingginya puluhan meter di kedua sisi jalan. Begitu dia terjatuh, kemungkinan besar mobilnya akan hancur dan orang tersebut akan meninggal. Ini juga alasan mengapa Crab Bay begitu menakutkan. Biasanya, ketika melewati tikungan seperti ini, mereka dapat memilih untuk memperlambat atau melayang seperti Qiu Min. Sangat berbahaya untuk membuat belokan tajam seperti itu. Pada saat yang sama, itu juga merupakan cara paling amatir untuk mengatasinya.
Namun, hal yang mengkhawatirkan itu tidak terjadi. Setelah Likan melewati tikungan, ia segera berbalik dan terus bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Operasi yang bagaikan dewa ini langsung membuat para penonton tercengang. Apakah ini kesalahan atau disengaja? Mengapa saya tidak bisa memahaminya? Kalau memang disengaja, teknologi ini terlalu mengerikan, ya. Kalau kamu belok tajam di tikungan, kalau kamu salah, mobilnya bisa tabrakan dan mati. Kalau itu kesalahan, berarti anak ini terlalu beruntung. Dia berhasil lulus ujian dalam waktu yang lebih singkat daripada Dewa Kyu. Jarak antara keduanya tampaknya telah menyempit. Dewa Kyu mulai berakselerasi. Tikungan sebelumnya terlalu mudah. Itu tidak memberi Dewa Kyu tekanan apapun. Beberapa tikungan berikutnya akan sangat sulit. Jangan bicara, teruslah menonton. Pada saat ini, Kyu-min sudah memasuki tikungan kedua. Tikungan ini bahkan lebih berbahaya daripada tikungan pertama. Sudutnya mendekati 30 derajat. Kesulitannya pun meningkat. Kyu-ting telah menjalankan Crab Bay berkali-kali. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia hampir saja tersapu ke tikungan. Pada saat ini, mobil Super Likan milik Ye Feng tiba-tiba muncul di kaca spion. Tampaknya dia ingin mengambil kesempatan untuk menyusulnya. Senyum meremehkan langsung muncul di wajahnya. Sungguh angan-angan belaka. Sejak ia mulai balapan, ia belum pernah disalip orang lain setelah mengambil alih posisi terdepan. Meskipun dia mengakui bahwa keterampilan Ye Feng tidak buruk. Namun, tidak mudah untuk melampauinya. Dia segera melakukan drift seperti buku teks dan memasuki tikungan. Hampir pada saat yang sama, Likan milik Ye Feng juga ikut melayang ke dalam kurva. Kedua mobil itu hampir bersebelahan, jaraknya kurang dari 1 meter. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka berdua mungkin terjatuh dari tebing. Penonton langsung bersorak. Sial, bukankah ini terlalu berbahaya? Apa anak ini gila? Apa dia sudah tidak ingin hidup lagi? Tapi jujur saja, kemampuan anak ini memang luar biasa. Terutama driftingnya, keren banget. Benar. Hampir sama dengan Dewa Kyu. Lagi pula aku tidak bisa melakukannya. Pantas saja dia berani menantang Dewa Kyu. Sepertinya dia punya beberapa keahlian. Dewa Kyu akhirnya menemukan tandingannya. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Dewa Kyu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Tidak akan mudah baginya untuk menyalipnya. Beberapa kurva berikutnya, Ye Feng ingin menyusulnya beberapa kali. Namun, Kyu-min tidak memberinya kesempatan. Dia memperlihatkan keterampilan hebat yang seharusnya dimiliki oleh seorang dewa balap wanita. Begitu saja, keduanya memasuki jalan yang lurus. Di tengah jalan lurus ini, ada jalan cekung. Setelah melewati jalan cekung, ada tikungan lain yang hampir 30 derajat di depan. Kondisi jalan seperti ini sangat berbahaya. Kalau mereka tidak bisa mengendalikannya dengan baik, mereka bisa saja terjun dari tebing. Bahkan Kyu-min harus sedikit melambat. Pada saat ini, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Likan milik Ye Feng tidak hanya tidak melambat, malah bertambah cepat. Dia terbang di jalan cekung. Mobil golf Kyu-min kebetulan memasuki daerah dataran rendah. Dia merasa kepalanya menjadi hitam. Lalu, dia melihat mobil Ye Feng terbang di atas kepalanya seperti burung yang mengembangkan sayapnya. Matanya terbelalak. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar berani ngebut di jalan ini. Ada tikungan 30 derajat di depan. Kalau dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik, dia bisa saja terjun dari tebing. Demi menang melawannya, apakah dia akan menyerahkan nyawanya? Bukan hanya dia, bahkan para penonton pun terkejut. Ya ampun, itu benar-benar terbang. Dia dulu menerbangkan pesawat, kan? Gila, gila, orang ini gila. Ada tikungan 30 derajat di depan. Apa dia tidak takut mati? Ya, mobilnya masih di udara. Saat mendarat, dia mungkin sudah di tepi tebing, kan? Sudah berakhir. Anak ini sudah mati. Cepat hubungi 120 untuknya. Kenapa kamu menelepon 120? Hubungi saja krematoriumnya langsung. Sepertinya ada seorang wanita di mobilnya. Dia akan dikubur bersama anak itu. Saudaraku, semoga selamat sampai tujuan. Bab 335 Kamu menghina kecerdasanku. Pada saat yang sama, di dalam mobil Super Likan, Chen Xuan berteriak. Dia benar-benar terbang. Tanda seru. Selanjutnya, ada tebing di depan mereka. Dia menyaksikan dengan tak berdaya ketika mobil itu meluncur jatuh dari tebing. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian begitu dekat dengannya. Dia begitu gugup hingga seluruh pori-pori tubuhnya bergetar. Bang! Mobilnya mendarat. Saat ini, mereka berada kurang dari 2 meter dari tebing. Mobil itu melaju dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam.
Jarak 2 meter ditempuh dalam sekejap mata. Mustahil bagi siapapun untuk melakukan sesuatu yang rasional dalam waktu sesingkat itu. Tapi Ye Feng bisa. Itu tidak berdasarkan akal sehat. Itu naluri. Naluri ini sulit dijelaskan. Rasanya seperti sesuatu yang telah menyatu dengan tulangnya. Itu muncul sebelum penghakiman kesadaran. Saat itu hampir tiba saatnya yang kritis. Likan itu berlari melewati tepian tebing. Kedua roda di sebelah kanan sudah tergantung di udara. Separuh mobilnya berada di jalan, dan separuhnya lagi berada di tebing. Itu sangat berbahaya. Namun, pada akhirnya, ia berhasil menghindari bahaya. Dia melaju di jalur yang benar. Hati Chen Xuan yang khawatir akhirnya menjadi tenang. Dia segera berbalik dan menatap Ye Feng. Wajahnya masih setenang air. Tidak ada riak yang terlihat. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hatinya. Bukankah ketabahan mental orang ini terlalu kuat? Mereka baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Dia sebenarnya tidak bereaksi apapun. Faktanya, Ye Feng juga terkejut. Rangkaian tindakan Saleh tadi sepenuhnya bersifat naluriah. Ia bagaikan seorang petinju yang tak dapat menahan diri untuk menantang lawan yang kuat. Dia tidak menyangka hal itu akan selesai semudah itu. Di belakang mobil Super Likan, yang lainnya sudah tercengang oleh operasi seperti dewa ini. Terutama Qi Yumin. Dia menatap kosong ke arah lampu belakang Ye Feng. Sudah tidak mungkin untuk menggambarkan keterkejutannya pada saat ini. Dia selalu dikenal karena mempertaruhkan hidupnya dalam dunia balap. Dia sering menantang batas kemampuannya dan melakukan beberapa gerakan berbahaya. Sebelum dia mendapat gelar Dewa Balap Wanita, ia lebih dikenal sebagai wanita ketiga yang putus asa. Bisa dilihat betapa gilanya dia dalam hal balapan. Namun, dia telah bermain selama bertahun-tahun. Dan dia belum pernah melihat tindakan gila seperti yang dilakukan Ye Feng. Qi Yumin 100% yakin. Jika dia melakukan hal yang sama seperti dia, itu pasti kecelakaan mobil. Dan orang ini benar-benar melakukan tindakan seperti itu. Itu sungguh keren. Bahkan dia pun terkejut. Orang bisa membayangkan betapa terkejutnya para penonton. Hampir semua orang tercengang. Baru setelah waktu yang lama seseorang kembali sadar. Sial, apa yang baru saja kulihat? Apa ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Awalnya kupikir Dewa Qiu sudah cukup hebat. Aku tidak menyangka orang ini lebih hebat darinya. Dia benar-benar dewa super. Saat dia mendarat tadi, jaraknya kurang dari 2 meter dari tebing. Bagaimana mungkin dia masih bisa melakukan hal seperti itu? Apa dia masih manusia? Operasi itu urusan belakangan. Yang penting dia terlalu berani, kan? Beraninya kau melakukan hal berbahaya seperti itu. Dia entah gila atau jenius. Kalau kau tidak benar-benar yakin dengan kemampuanmu, siapa yang berani melakukan ini? Sudah kuputuskan. Mulai sekarang, dia satu-satunya idolaku. Aku akan melawan siapapun yang berani menodai idolaku. Ada yang tahu namanya. Kayaknya aku belum pernah lihat. Dengan keahliannya, mana mungkin dia nggak dikenal. Mungkin dia cuma main-main. Biasanya dia nggak muncul di arena balap. Kamu bisa main dengan keahlian seperti itu cuma buat iseng. Kalau begitu, bukankah kita, yang katanya pemain elit, harus cari tahu dan bunuh diri? Kita tidak bisa dibandingkan. Bagaimana mungkin orang biasa seperti kita bisa dibandingkan dengan orang jenius seperti dia? Tidak ada ketegangan dalam pertandingan berikutnya. Setelah Ye Feng memimpin, dia tidak memberi lawannya kesempatan apapun. Dia mencapai garis finish secepat kilat. Waktu akhir adalah 7 menit dan 52 detik. Semua orang tercengang dengan hasil ini. Rekor untuk keseluruhan lomba di Crab Bay adalah 24 menit dan 47 detik. Diperbarui oleh Qi Yumin pada menit ke-13 dan 24 detik yang lalu. Itu hanya dirawat selama beberapa hari. Telah disegarkan lagi. Selain itu, jumlahnya sudah hampir setengahnya. Orang bisa membayangkan seberapa cepatnya Ye Feng. 5 hingga 6 menit setelah Ye Feng mencapai garis finish. Qi Yumin mengikutinya sampai garis finish. Setelah keluar dari mobil, dia menatap Likan dengan tatapan rumit. Itulah kali pertama dia merasakan sensasi makan knalpot. Namun, dia yakin. Keterampilan pihak lain memang jauh lebih baik daripada miliknya. Bahkan dapat dikatakan bahwa keduanya benar-benar tidak dapat dibandingkan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pada saat ini, pintu Likan terbuka perlahan. Ye Feng dan Chen Xuan turun dari mobil bersama. Ketika Qi Yumin melihat ini, tatapannya berubah aneh. Chen Xuan tiba-tiba bertanya pada Ye Feng, apakah kamu tidak cukup bersenang-senang? Bagaimana kamu tahu? Ye Feng bertanya dengan santai. Aku lihat kamu baru saja menginjak pedal gas sampai paling bawah, dan kamu masih menginjaknya.
Kamu pasti berpikir kecepatannya terlalu lambat. Ye Feng mengangguk, cerdas. Kalau itu mobil sport profesional, pasti lebih cepat. Sayang sekali. Mendengar percakapan mereka, Qiumin dan semua orang yang hadir hampir terjatuh. Harus ada batas untuk bersikap keren, bukan? Anda mencoba bertindak serba B, sehingga orang lain tidak punya hal B untuk bertindak. Anda telah memecahkan lebih dari 2 kali rekor Crab Bay. Apakah ini terlalu lambat? Tidak peduli seberapa cepat Anda mungkin juga menerbangkan jet tempur. Namun, mereka tahu bahwa Ye Feng mengatakan kebenaran. Lagi pula, ia mengendarai mobil sport, yang tidak dapat menandingi kecepatan mobil balap profesional. Jika dia mengendarai mobil golf modifikasi milik Qiumin, dia mungkin akan lebih cepat lagi. Qiumin menenangkan diri dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Kemampuanmu memang sangat kuat. Aku mengaku kalah. Ye Feng tersenyum ringan, terima kasih. Qiumin menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin bertanya bagaimana kamu melatih kemampuanmu. Ya, jika aku bilang aku tidak berlatih sehari pun, apakah kau akan berpikir aku sedang menyombongkan diri? Tidak. Aku akan berpikir kau menghina kecerdasanku. Kalau begitu, anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Bab 336 Jurus Mematikan. Halo, perkenalkan diri saya. Nama saya Qiumin. Halo, saya Ye Feng. Qiumin mengulang nama Ye Feng beberapa kali dan menghafalnya dalam hatinya. Lalu, ia bersandar di mobil golfnya. Katakan padaku, kenapa kau mencariku? Bibir Ye Feng melengkung ke atas, bagaimana kau tahu kami sedang mencarimu? Qiumin mengeluarkan sebotol air mineral dari mobil dan menengadah untuk menyesapnya. Jangan bilang kau datang jauh-jauh ke Crab Bay hanya untuk bertanding denganku. Ye Feng tidak meminta izinnya. Ia menyambar air dari tangannya dan minum 2 teguk, kenapa aku tidak boleh datang ke sini untuk bertanding denganmu? Qiumin tersipu ketika melihatnya meminum air yang diminumnya. Dia batuk kering untuk menyembunyikan rasa malunya. Dengan kemampuanmu, jika kau mau bersaing dengan orang lain, kau pasti sudah terkenal di Zonghai. Namun, namamu belum pernah terdengar di dunia balap Zonghai. Entah kau memang tidak suka bersaing dengan orang lain, atau ada alasan lain. Qiumin menganalisis sambil mengamati ekspresi Ye Feng, singkatnya, kau pasti punya motif tersembunyi datang ke sini hari ini. Kalau kau tidak bersaing denganku, pasti ada hal lain yang ingin kau bicarakan denganku, kan? Ye Feng langsung mengacungkan jempol, cerdas. Seperti yang diharapkan dari pemegang saham utama perusahaan investasi Qingyun. Dia menunjuk Chen Xuan dan berkata, perkenalkan, ini Presiden Chen Xuan dari Lingyun Real Estate. Qiumin melirik Chen Xuan dan langsung mengerti. Oh, aku tahu kenapa kau mencariku. Ini soal penawaran, kan? Chen Xuan segera mengangguk. Nona Qiu seharusnya sudah mendengar bahwa aturan lelang untuk proyek distrik Lao Cheng telah diubah. Perusahaan lelang harus terlebih dahulu mengambil 70% dana proyek sebagai dana cadangan. Qiumin memotongnya. Karena investasi Qingyun memutuskan untuk berinvestasi di Wanfeng Real Estate di bawah Cinda Corporation, kamu merasa terancam. Chen Xuan mengangguk tanpa ragu. Benar. Wanfeng Real Estate telah menjadi perusahaan dengan harapan terbesar untuk memenangkan tender, dan Lingyun Real Estate mungkin akan tereliminasi. Bibir Qiumin melengkung membentuk senyum mengejek. Apa kau mencoba membujukku untuk membatalkan kerjasama dengan Wanfeng Real Estate? Chen Xuan ragu sejenak. Saya tahu permintaan ini agak berlebihan, tetapi saya tetap berharap Presiden Qiu akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di Lingyun Real Estate. Perusahaan kami. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Qiumin memotongnya lagi. Sudahlah. Kita sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Wanfeng Real Estate. Hal terpenting dalam berbisnis adalah integritas. Aku tidak akan mengingkari kontrak ini secara sepihak. Chen Xuan tidak ingin menyerah begitu saja. Ia terus membujuknya, setahu saya, kamu belum menandatangani kontraknya, jadi masih ada ruang untuk negosiasi. Qiumin menoleh menatap Ye Feng. Saya selalu memisahkan pekerjaan dan kehidupan. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda mengalahkan saya dalam balapan, Anda dapat memengaruhi keputusan saya di tempat kerja. Saya tidak akan mudah mengubah keputusan saya. Chen Xuan melihat sikap tegasnya dan merasa kehabisan akal. Pada saat ini, Ye Feng akhirnya berbicara, kami tidak mengemis padamu, kami membantumu. Qiumin tertawa terbahak-bahak. Bantu aku dengan apa? Ye Feng menatapnya dengan tenang, kamu tidak mengenal Peng Shaokun dengan baik, kan? Qiumin sepertinya mendengar lelucon. Aku teman sekelasnya di universitas. Seharusnya aku lebih mengenalnya daripada kamu. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sayangnya tidak, iya. Kalian hanya kenal sebagai teman sekelas. Kalian tidak tahu orang seperti apa dia. Lalu,
dia menceritakan apa yang dilihatnya di tempat parkir malam itu. Qiumin langsung mengerutkan kening saat mendengar itu. Jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, maka karakter Peng Shaokun memang sangat rendah. Dia benar-benar berbeda dari Peng Shaokun yang lembut dan sopan yang dikenalnya. Sekalipun karakternya buruk, apa boleh buat? Kami berinvestasi di Wanfeng Real Estate, bukan Peng Shaokun. Selama dia tidak memengaruhi operasional perusahaan, dia bebas menentukan karakter seperti apa yang dia miliki. Meskipun Qiumin membenci karakter Peng Shaokun, dia tidak mengubah keputusannya untuk berinvestasi. Chen Xuan menghela napas panjang, lalu berbalik dan menatap Ye Feng, karena Presiden Qiu sudah memutuskan, ayo pergi. Kali ini dia tidak punya banyak harapan. Sekarang setelah dia melihat sikap tegas Qiumin, dia merasa harus berhati-hati. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, Ye Feng tetap bergeming. Ia terus menatap Qiumin, lalu jika aku memberitahumu bahwa Wanfeng Real Estate sedang mengalami masalah keuangan yang besar, apakah kau masih akan terus berinvestasi? Ekspresi wajah Qiumin langsung berubah jelek. Kami sudah memeriksa rekening Wanfeng Real Estate selama 2 tahun terakhir. Tidak ada masalah. Saya mengagumi keterampilan mengemudi Anda. Saya tidak menyangka Anda akan menggunakan cara seperti itu untuk memfitnah lawan demi mencapai tujuan Anda. Saya sangat kecewa. Sambil berbicara, dia hendak masuk ke mobil dan pergi. Pada saat ini, Ye Feng melanjutkan, saya tidak pernah mengatakan apapun tanpa bukti. Saya punya bukti penipuan keuangan Wanfeng Real Estate. Anda bisa pergi dan memverifikasinya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan tas dokumen dari mobil. Qiumin tertegun dan tanpa sadar mengambil map itu. Dia mengeluarkan dokumen itu dan membacanya dengan saksama. Semakin dia melihat, semakin terkejut dia. Informasi ini semuanya tentang biaya keuangan Wanfeng Real Estate. Termasuk cara memalsukan pendapatan, meningkatkan aset, menghapus utang, dan mencatat kerugian tersembunyi. Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng, matanya dipenuhi keterkejutan. Ini jelas merupakan informasi rahasia Wanfeng Real Estate. Bagaimana bisa informasi ini sampai ke tangan Ye Feng? Bahkan Chen Xuan pun tercengang. Dia tidak menyangka Ye Feng memiliki kartu truf seperti itu. Dia sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Bibir Ye Feng mengerucut, kau tak perlu khawatir bagaimana aku mendapatkannya. Ada jejak-jejak palsu di sini. Kau bisa pergi dan memeriksanya sendiri apakah itu asli atau palsu. Setelah pulang tadi malam, dia berpikir untuk membantu Chen Xuan dalam penawaran hari ini. Untuk berjaga-jaga, dia menelepon Kong Xianghui. Dia memintanya untuk membantu menyelidiki Wanfeng Real Estate. Kong Xianghui layak menjadi orang yang bertanggung jawab atas daftar orang kaya Hurun. Dalam waktu kurang dari 1 malam, Wanfeng Real Estate berubah drastis. Pagi-pagi sekali, dia menyuruh seseorang mengirimkan informasi ini. Pada saat yang sama, ia juga berulang kali mengingatkannya untuk tidak mengatakan bahwa ia membantunya menyelidiki. Kalau tidak, kalau dia membiarkan orang-orang kaya di Zonghai tahu betapa berkuasanya dia, siapa lagi yang berani mempercayainya di masa depan? Setelah itu, dia bisa melupakan kelanjutan pekerjaannya. Qiumin mendengar pengingatnya. Dia segera berjalan ke samping untuk menelepon. Bab 337 wilayah itu diserbu. Perusahaan investasi Qing Yun sangat efisien. Dalam waktu singkat, hasilnya ditemukan. Ketika Qiumin menutup telepon dan berjalan kembali, dia menatap Ye Feng dengan tatapan rumit. Setelah diselidiki, memang ada masalah serius dengan keuangan Wanfeng Real Estate. Metode pemalsuan mereka sangat cerdik. Bahkan saya hampir tertipu oleh mereka. Tanda seru. Ketika dia mengatakan ini, meski dia tampak tenang di luar, dia sangat marah di dalam. Ini adalah investasi besar pertama yang dilakukannya sejak dia kembali ke China untuk mengambil alih perusahaan. Dia hampir terbalik. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Ye Feng, hal itu mungkin telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan investasi Qing Yun. Konsekuensinya sungguh tidak terbayangkan. Ye Feng perlahan bersandar di supercarly kan, kurasa kau sudah terlalu lama di luar negeri, kau masih belum mengerti seluk-beluk dunia bisnis dalam negeri. Kau bahkan tidak bisa melihat jebakan tingkat rendah seperti itu. Qiumin tampak marah. Peng Shaokun terlalu hina. Aku sangat percaya padanya karena kami sekelas. Dia benar-benar berbohong padaku. Ye Feng tidak bisa menahan tawa, dia bahkan berani menyentuh wanita ayahnya, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Semakin Qiumin memikirkannya, semakin marah ia. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ye Feng buru-buru menghentikannya, apa yang kamu lakukan? Aku ingin bertanya padanya kenapa dia berbohong padaku. Qiumin menggertakkan giginya.
Ye Feng benar-benar dikalahkan oleh kenaifannya. Kak, kalau kamu panggil dia kayak gitu, dia pasti bakal cari alasan buat nolak kamu. Lagi pula, kalaupun dia ngaku jujur, apa boleh buat? Qiu Min merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Bahkan jika Peng Shaokun mengakui penipuannya, apa yang bisa dia lakukan padanya? Lagi pula, kedua belah pihak belum menandatangani kontrak resmi. Sekalipun mereka ingin menuntut pihak lain, mereka tidak akan bisa menemukan alasannya. Paling-paling, kerjasama itu akan hancur. Akan tetapi, dia tetap tidak bisa melampiaskan amarahnya. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Qiu Min tidak bisa memikirkan cara lain. Ia hanya bisa menatap Ye Feng dengan tatapan penuh tanya. Ye Feng segera bertindak sebagai penasihatnya dan membantunya merencanakan. Kamu cuma mau melampiaskan amarahmu. Caranya sebenarnya sangat sederhana. Kamu bekerja sama dengan Lingyun Real Estate, tapi jangan publikasikan untuk sementara waktu. Tunggu sampai lelang selesai baru publikasikan. Mata Qiu Min langsung berbinar saat mendengar ini. Dia bahkan bisa membayangkan betapa mengerikannya ekspresi Peng Shaokun. Bebek yang disangka ada di dalam mulutnya tiba-tiba terbang menjauh. Dia mungkin akan muntah darah karena marah, bukan? Meskipun dia semakin bersemangat, dia masih menatap Ye Feng dan Chen Xuan dengan tenang. Aku tidak percaya Peng Shaokun, jadi kenapa aku harus percaya padamu? Dia bisa berbohong padaku, tapi kau tidak bisa berbohong padaku. Chen Xuan juga berbicara pada saat ini. Presiden Qiu, meskipun Lingyun Real Estate adalah perusahaan baru, kami selalu berpegang teguh pada integritas. Qingyun Investment dapat mengirim siapapun untuk meninjau situasi keuangan kami. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Qiu Min mengerutkan kening dan merenung sejenak. Aku akan menelepon dulu. Dengan itu, dia menghubungi nomor kepala seksi Yao Bin, yang bertanggung jawab atas penawaran tersebut. Halo, Kepala Seksi Yao, saya Qiu Min dari Qingyun Investment. Halo, Nona Qiu, ada apa? Begini, saya ingin tahu lebih banyak tentang Lingyun Real Estate. Bukankah Qingyun Investment berencana berinvestasi di Wanfeng? Kenapa tiba-tiba bertanya tentang Lingyun Real Estate? Ini hanya bisnis. Saya harus berhati-hati karena suntikan modal kali ini sangat besar. Oh, saya mengerti. Lingyun Real Estate memang perusahaan baru, tapi momentumnya sangat kuat. Lagi pula, baik dari manajemen, struktur perusahaan, maupun arus kas, semuanya sangat sehat. Dari apa yang dikatakan Kepala Seksi Yao, dia tampaknya sangat optimis terhadap Lingyun Real Estate. Tentu saja. Proposal penawaran Lingyun Real Estate sebenarnya yang terbaik di antara semua perusahaan. Satu-satunya yang kita butuhkan sekarang adalah arus modal. Jadi, jika modalnya cukup, Lingyun Real Estate kemungkinan besar akan memenangkan tawaran itu. Kemungkinannya kecil, tapi 100%. Baiklah, Kepala Seksi Yao. Saya mengerti. Terima kasih atas informasinya. Qiu Min menutup telepon dan menatap Ye Feng dan Chen Xuan dengan heran. Dia tidak menyangka Kepala Seksi Yao memiliki pendapat setinggi itu terhadap Lingyun Real Estate. Faktanya, Qingyun Investment sebelumnya telah mengevaluasi Lingyun Real Estate. Perusahaan ini baru didirikan kurang dari 2 tahun lalu. Kekuatan mereka secara keseluruhan hanya di atas rata-rata di Zonghai. Tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan besar seperti Wanfeng Real Estate. Oleh karena itu, mereka tidak mempertimbangkan Lingyun Real Estate. Dia tidak menyangka bahwa mereka hampir kehilangan mutiara. Nanti saya kirim orang ke Lingyun Real Estate untuk inspeksi mendadak. Kalau tidak ada masalah, kita bisa tanda tangan kontraknya. Mendengar kata-katanya, Chen Xuan langsung menutup mulutnya tak percaya. Maksudmu, kau ingin berinvestasi di Lingyun Real Estate? Qiu Min tersenyum dan mengulurkan tangannya. Sebenarnya, aku masih harus berterima kasih padamu. Kalau kau tidak mengingatkanku tepat waktu, aku mungkin telah membuat kesalahan yang sangat serius. Chen Xuan buru-buru menjabat tangannya gemetar karena kegembiraan. Dia sudah putus asa. Dia tidak menyangka bahwa di saat dia dalam dilema, akan ada masa depan yang cerah. Dengan suntikan modal Qingyun Investment dan rencana penawaran Lingyun Real Estate, perusahaan akan mampu memperoleh sejumlah besar uang. Chen Xuan yakin bahwa Lingyun Real Estate pasti akan memenangkan penawaran ini. Rasa terima kasihnya terhadap Qiu Min tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut pada Ye Feng. Dia tidak menyangka dia benar-benar akan membalikkan keadaan. Setelah berjabat tangan, Qiu Min membahas beberapa detail kerjasama dengan Chen Xuan. Lalu, dia berbalik menatap Ye Feng. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah ditipu oleh Peng Shaokun. Ye Feng tersenyum ringan, itu bukan apa-apa, tidak layak disebut. Mata Qiu Min dipenuhi rasa ingin tahu.
Bolehkah aku menambahkanmu di WeChat? Kalau nanti kamu tidak ada kegiatan, kita bisa main mobil bareng. Ye Feng tidak terlalu banyak berpikir, tentu. Keduanya segera menambahkan rincian kontak mereka. Melihat pemandangan ini, Chen Xuan yang awalnya tenggelam dalam kegembiraan, segera menjadi waspada. Seolah-olah wilayahnya telah diserbu musuh. Dan, musuh, ini sangat merepotkan. Bab 338 bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa menit kemudian, Ye Feng mencapai tujuannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Qiu Min secara alami. Pada saat dia dan Chen Xuan pergi, sudah cukup lama. Qiu Min masih menjelajahi momen-momennya. Saat dia membolak-baliknya, Qiu Min menjadi semakin terkejut. Tanda seru. Karena, baru setengah tahun yang lalu, postingan Ye Feng masih sedikit buruk. Dia akan merasa kasihan dengan harga tinggi di Zonghai karena KFC. Dia bahkan mengejek dirinya sendiri karena terlalu miskin karena sewa 600 yuan sebulan. Hal ini membuatnya bingung. Seorang pria yang mengendarai supercar Likan senilai 60 hingga 70 juta untuk balapan dengannya. Bagaimana dia bisa begitu sengsara setengah tahun yang lalu? Bagaimana ini mungkin? Apa sebenarnya yang terjadi dalam 6 bulan terakhir? Saat memikirkan hal ini, Qiu Min yang baru pertama kali penasaran dengan lawan jenis, langsung mematikan teleponnya dan menoleh ke arah bawahannya. Ahsan, bantu aku memeriksa informasi orang ini. Semakin detail, semakin baik. Di sisi lain, di dalam mobil Super Likan, Chen Xuan tak dapat menahan diri untuk berseru, Nona Qiu itu sungguh orang baik. Tidak buruk juga. Ye Feng mengangguk setuju. Apakah kamu menyukainya? Tanya Chen Xuan. Ye Feng berbalik dan melihat wanita itu sedang menatapnya, kau bercanda. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Chen Xuan menolak untuk menyerah. Bukankah kamu bilang dia tidak buruk? Ye Feng memutar matanya, ada begitu banyak orang baik, bagaimana aku bisa menyukai mereka semua? Tapi aku pikir Nona Qiu tampaknya sangat tertarik padamu, kata Chen Xuan dengan makna yang lebih dalam. Ye Feng tak kuasa menahan senyum, banyak orang yang tertarik padaku. Apa kau tidak tertarik padaku? Chen Xuan mengerutkan bibirnya. Cek, siapa yang tertarik padamu? Kamu keras kepala sekali. Ye Feng berkata dengan sedih, aku baru saja membantumu menyelesaikan transaksi sebesar ini. Tidak apa-apa kalau kau tidak berterima kasih, tapi kau masih saja berkata begitu. Wanita yang tidak tahu berterima kasih. Chen Xuan menjulurkan lidahnya. Kamu pemegang saham utama perusahaan. Bukankah ini yang seharusnya kamu lakukan? Ye Feng benar-benar terdiam. Setelah hening sejenak, Chen Xuan berbicara lagi, apakah kamu masih akan balapan dengannya di masa depan? Ye Feng menggaruk kepalanya, belum tentu, kita bicarakan nanti saja. Chen Xuan menggigit bibir bawahnya dan tampak mengumpulkan keberanian untuk berkata, jika kamu datang lagi, bisakah kamu membawaku? Ye Feng menatapnya dengan heran, apa yang kamu lakukan di sini? Chen Xuan terdiam. Aku. Ye Feng langsung menunjukkan senyum nakal, oh, aku mengerti. Kau takut aku akan jatuh cinta padanya seiring waktu, jadi kau datang untuk memata-mataiku, kan? Hati Chen Xuan terekspos olehnya, dan wajah cantiknya langsung memerah sampai ke telinga. Siapa yang mau memata-mataimu? Aku suka keseruan balapan mobil seperti ini. Sebenarnya, ada olahraga yang lebih seru daripada balapan. Mau coba? Tatapan Ye Feng terus mengamatinya. Itu sangat agresif. Chen Xuan buru-buru menutupi bagian vitalnya, merasa malu sekaligus marah. Kau, dasar berandalan. Maksudku olahraga seperti panjat tebing dan seluncur salju. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan seharian? Ye Feng menggelengkan kepalanya dengan nada meremehkan. Wajah Chen Xuan menjadi semakin merah. Pria ini jelas-jelas sengaja menyesatkannya dan membuatnya berpikir ke arah itu. Lalu, dia akan membalas. Hal ini membuatnya menderita dalam diam. 2 hari berlalu dengan cepat. Akhirnya tibalah saatnya untuk mengumumkan hasil lelang tanah di kawasan perkotaan lama. Sore itu, seluruh CEO perusahaan peserta lelang berkumpul di aula pusat kota. Menurut Anda, perusahaan mana yang akan memenangkan tawaran kali ini? Perlu tanya. Pasti Wan Feng Real Estate. Ya, Wan Feng Real Estate mendapat dukungan dari Cinda Corporation. Di saat yang sama, mereka juga menerima investasi dari King Yun Investment. Kemenangan sudah di tangan. Wan Feng Real Estate selalu menjadi pemimpin industri real estate Zonghai. Jika kami mendapatkan proyek ini, kekuatan kami akan semakin meningkat. Peng Wanian punya putra yang baik. Dia masih sangat muda, tapi sangat berbakat. Masa depannya tak terbatas. Ya, banyak pemegang saham tidak setuju Peng Shaokun mengambil alih Cinda Corporation.
Saya khawatir mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Peng Shaokun ini pasti akan menjadi orang penting di dunia bisnis Songhai di masa depan. Tepat saat semua orang berdiskusi, Peng Shaokun dan Sekretaris Liu perlahan berjalan memasuki aula. Dia mengenakan setelan putih hari ini. Itu membuatnya yang sudah tampan, menjadi semakin tampan. Khususnya, tubuhnya memancarkan aura kebanggaan. Banyak bos wanita yang memandangnya. Seketika banyak orang mengerumuni dan mengelilinginya. Selamat, Presiden Peng. Wanfeng Real Estate bertekad memenangkan tender ini. Saya rasa itu memang pantas. Meskipun Presiden Peng masih muda, semua orang bisa melihat kekuatannya. Saya yakin bahwa Cinda Corporation akan mencapai tingkat yang lebih tinggi di bawah kepemimpinan Presiden Peng. Saya pikir sudah saatnya bagi Ketua Peng untuk mempertimbangkan menyerahkan Cinda Corporation kepada Presiden Peng. Benar sekali. Dengan kekuatan Presiden kecil Peng saat ini, dia bisa sepenuhnya mengambil alih kapal besar Cinda. Peng Shaokun menjadi semakin senang dengan dirinya sendiri setelah mendengar sanjungan semua orang. Para senior, kalian sungguh menyanjung saya. Saya beruntung menang kali ini, tetapi saya masih memiliki banyak kekurangan. Saya harap para senior dapat memberi saya lebih banyak masukan. Mendengar ini, semua orang mulai menyanjungnya lagi. Presiden Peng terlalu rendah hati. Kita masih harus bergantung pada bimbingan Anda di masa depan. Presiden Peng tidak hanya cakap, tapi juga rendah hati. Jarang sekali. Jika orang lain, seusia Presiden kecil Peng, dengan prestasi seperti itu, ekornya pasti sudah lama menjulang tinggi ke langit. Kamu harus melahirkan anak seperti Peng Shaokun. Peng Shaokun merasa sedikit puas dengan sanjungan itu. Saya sudah memesan ruang pribadi yang besar di restoran Wanjiang. Setelah pengumuman hasil lelang, saya akan mentraktir semua orang. Semuanya, tolong beri saya sedikit perhatian. Semua orang langsung berebut untuk menyetujui. Proyek ini sangat besar. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan Peng Shaokun dan memperoleh bagian keuntungan, mereka juga dapat memperoleh keuntungan besar. Tentu saja mereka senang melakukannya. Pada saat ini, 3 orang lagi masuk dari luar. Peng Shaokun menoleh ke belakang dan langsung memperlihatkan senyuman aneh. Mereka adalah Ye Feng, Chen Xuan, dan Zhang Yuting. Bab 339. Apakah kamu layak bertarung dengan Presiden kecil Peng? Melihat mereka bertiga berkumpul, Peng Shaokun langsung mencibir. Apa yang kau lakukan di sini? Chen Xuan memegang lengan Ye Feng dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Tentu saja kami di sini untuk menunggu hasilnya. Peng Shaokun sepertinya mendengar lelucon terbesar. Hahaha, apa itu perlu? Apa kau senaif itu sampai berpikir Lingyun Real Estate masih punya peluang? Chen Xuan mencibir. Ada peluang atau tidak, bukan kamu yang memutuskan. Itu tergantung kekuatan. Peng Shaokun segera berbalik untuk melihat yang lainnya. Kau dengar itu? Dia benar-benar menyuruhku bicara dengan mengandalkan kekuatan. Dia tidak yakin Lingyun Real Estate bisa bersaing dengan Wanfeng Real Estate, kan? Semua orang langsung tersenyum patuh. Lingyun Real Estate baru berdiri kurang dari 2 tahun. Bagaimana bisa bersaing dengan Wanfeng Real Estate? Benar. Wanfeng Real Estate sudah menerima investasi dari Qingyun Investment. Apa yang bisa dilakukan Lingyun Real Estate untuk bersaing dengan mereka? Presiden Chen, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Lebih baik pulang lebih awal. Benar. Ini medan perang pria. Kenapa kau, seorang wanita, ikut campur secara membabi buta? Lebih baik menikah dan punya anak sesegera mungkin. Kamu pikir kamu layak bertarung dengan Presiden Peng? Secara logika, dalam dunia bisnis, kecuali ada kebencian yang tidak dapat didamaikan, tidak seorang pun akan berbicara buruk tentang satu sama lain secara langsung. Namun, mereka semua adalah sekelompok rubah tua. Tentu saja, mereka tahu bahwa Peng Shaokun tidak menyukai Chen Xuan. Bahkan ada sedikit kebencian. Oleh karena itu, demi menyenangkan Peng Shaokun, mereka tidak peduli untuk menyinggung perasaan Chen Xuan. Setelah mendapatkan proyek ini, kekuatan Wanfeng Real Estate akan melambung tinggi. Lingyun Real Estate, yang telah kehilangan proyeknya, tidak akan mengalami banyak perkembangan setidaknya selama beberapa tahun. Peng Shaokun dapat menginjak-injak mereka sampai mati dalam hitungan menit. Oleh karena itu, mereka semua memilih untuk berdiri di pihak Peng Shaokun tanpa keraguan. Tuan Muda Peng, jangan terlalu sombong. Sampai saat-saat terakhir, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Ye Feng tiba-tiba berbicara. Peng Shaokun melotot tajam ke arahnya. Kemudian, dia berbalik menatap Chen Xuan. Sebenarnya, aku bisa memberimu kesempatan. Asal kau meninggalkannya dan memilih untuk jatuh ke tanganku, aku bisa membiarkan Lingyun Real Estate mendapatkan bagian dari keuntungannya.
Mendengar ini, semua orang berbicara dengan iri. Presiden Chen, cepatlah dan setujui. Ini kesempatan besar. Benar. Dia memang tampan. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan kesempatan yang datang dari surga ini? Kamu tidak rugi sama sekali dengan mengikuti Presiden kecil Peng. Orang lain tidak boleh iri, meskipun mereka mau. Presiden Chen, kalau saya jadi Anda, saya pasti setuju tanpa ragu. Sayang sekali saya laki-laki, tua, dan jelek. Kami bertarung sampai wajah kami memerah, tapi Presiden Chen bisa menang dengan mudah. Aku iri sekali. Chen Xuan sangat marah dengan bahasa kotor orang-orang ini. Wajah cantiknya pucat. Ye Feng menepuk tangannya untuk menghiburnya. Kemudian, tatapan tajamnya menyapu beberapa orang yang tadi. Aku akan mengingatmu. Setelah Ling Yun Real Estate memenangkan tender, kau akan dihapus secara permanen dari daftar mitra. Mendengar ini, beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak. Anak ini gila ya. Kamu masih melamun. Apa dia pikir Ling Yun Real Estate masih punya peluang? Kekanak-kanakan dan menggelikan sekali. Mereka berdua anak muda. Lihat Presiden kecil Peng, lalu lihat dia. Inilah bedanya. Beraninya orang bodoh sepertimu membandingkan dirimu dengan Presiden Peng. Kau bahkan tidak pantas memakai sepatu Presiden Peng. Saya benar-benar takut. Ling Yun Real Estate harus mengeluarkan saya dari daftar mitra. Saya mohon. Saya akan memasukkan Ling Yun Real Estate ke daftar hitam dulu. Selama perusahaan saya tidak bangkrut, saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan jika kita mengisolasi Ling Yun Real Estate. Ye Feng mendengar serangan balik semua orang dan mencibir. Namun dia tidak mengatakan apapun lagi. Segala sesuatunya bergantung pada kekuatan. Pada saat ini, Kepala Seksi Yao perlahan berjalan memasuki aula dengan setumpuk dokumen di tangannya. Semua orang langsung terdiam. Hari ini adalah hari pengumuman hasil lelang. Saya yakin semua orang menantikannya sama seperti saya. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan rencana pemerintah untuk proyek ini. Berikutnya, Kepala Seksi Yao menjelaskan rencana khusus proyek ini kepada semua orang. Termasuk pentingnya pemerintah terhadap proyek tersebut dan kesempurnaan fasilitas di sekitarnya. Meskipun semua orang mengetahui proyek ini seperti punggung tangan mereka, tetapi mereka masih merasakan darah mereka mendidih. Dapat dilihat bahwa para petinggi bertekad untuk menjadikan ini kawasan inti kota Zonghai. Semua orang dapat melihat bahwa ini adalah peluang besar. Begitu tertangkap, mereka akan memperoleh keuntungan yang tak terkira. Namun, kesempatan selalu disediakan bagi mereka yang kuat. Di antara orang-orang yang hadir, hanya segelintir orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Setelah Kepala Seksi Yao selesai memperkenalkan rencana proyek, ia secara resmi memasuki topik utama. Ada sekitar 56 perusahaan yang berpartisipasi dalam lelang kali ini. Namun, hanya 3 perusahaan yang lolos tinjauan akhir. Selanjutnya, saya akan mengumumkan harga yang ditawarkan oleh ketiga perusahaan ini. Harga penawaran Thunderbolt Real Estate adalah 2,49 miliar. Harga penawaran Wanfeng Real Estate adalah 2,56 miliar. Ketika dia mengumumkan hal ini, kerumunan sudah bertepuk tangan. Semua orang menatap Peng Shaokun dengan tatapan selamat. Tampaknya hasil penawaran sudah pasti. Peng Shaokun tidak terkejut dengan hasil ini. Meskipun begitu, ia tetap melambaikan tangan dengan sopan kepada orang-orang dari Thunderbolt Real Estate. Orang-orang dari Thunderbolt Real Estate sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Pada akhirnya, mereka gagal dalam tawaran ini dengan selisih kecil sebesar 70 juta. Meskipun demikian, mereka tetap mengucapkan selamat kepada Peng Shaokun dengan murah hati. Semua orang di tempat kejadian mulai bergegas memberi selamat kepada Peng Shaokun. Seolah-olah Wanfeng Real Estate telah menjadi pemenang terakhir. Ini karena hanya Wanfeng Real Estate dan Thunderbolt Real Estate yang memiliki kekuatan untuk bersaing. Saat ini, Thunderbolt Real Estate tidak dipilih. Wanfeng Real Estate sudah pasti menjadi pemenang akhir. Sedangkan untuk perusahaan yang lain, mereka harus mendampingi mereka. Itu sama sekali tidak termasuk pertimbangan mereka. Tapi pada saat ini, Kepala Seksi Yao melanjutkan pengumumannya. Harga penawaran Ling Yun Real Estate adalah 2,56 miliar dan 1 yuan. Bab 340 keunggulan 1 dolar. Ketika mereka mendengar pengumuman akhir dari Kepala Seksi Yao tentang hasil, seluruh aula berubah menjadi sunyi. Wajah semua orang dipenuhi ketidakpercayaan. Mereka mengira mereka salah dengar. Tanda seru tanda seru. Harga penawaran Wanfeng Real Estate adalah 2,56 miliar. Harga penawaran Ling Yun Real Estate adalah 2,56 miliar dan 1 yuan. Dengan keuntungan 1 yuan, mereka berhasil mendapatkan sebidang tanah ini. Menjadi pemenang akhir. Bagaimana ini mungkin?
Peng Shaokun baru sadar setelah sekian lama. Ia langsung berlari ke arah kepala seksi Yao. Omong kosong. Ini benar-benar mustahil. Kepala seksi Yao mengerutkan kening. Presiden Peng, saya mengerti perasaan Anda saat ini, tapi saya harap Anda tetap tenang. Mata Peng Shaokun memerah. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Aku sudah berinvestasi begitu banyak dalam proyek ini, tetapi akhirnya, aku malah kalah. Bahkan, aku kalah selisih 1 yuan. Bisakah aku tetap tenang? Kepala seksi Yao menatapnya dengan dingin. Entah kau terima atau tidak, inilah kenyataannya. Penawaran Lingyun Real Estate memang 1 yuan lebih tinggi darimu. Mata Peng Shaokun menjadi hitam dan dia hampir terjatuh. Sekretaris Liu, yang berada di sampingnya, bereaksi cepat dan segera menahannya. Peng Shaokun mendorongnya seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Dia menunjuk kepala seksi Yao dengan marah. Pasti kau. Kau pasti membocorkan harga penawaran kita kepada mereka. Kau melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Aku akan menuntutmu. Wajah kepala seksi Yao menjadi gelap. Peng Shaokun, beraninya kau memfitnahku. Apa kau punya bukti? Peng Shaokun benar-benar kehilangan akal sehatnya. Harga penawaran mereka hanya 1 yuan lebih tinggi dari harga penawaran saya. Jelas, mereka sudah tahu harga penawaran kita sebelumnya. Kamu pasti sudah membocorkannya kepada mereka. Tatapan kepala seksi Yao dingin. Hanya para pemimpin yang bertanggung jawab atas peninjauan akhir yang tahu harga yang Anda berikan. Saya baru saja menerima hasilnya. Apakah Anda mencurigai ada di antara para pemimpin itu yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Peng Shaokun langsung terdiam. Para pemimpin itu bertanggung jawab atas perencanaan dan persetujuan real estate seluruh Zonghai. Dia tidak berani mengeluarkan omong kosong tanpa bukti apapun. Jika tidak, Wanfeng Real Estate tidak akan pernah bisa bertahan di Zonghai. Meski begitu, Peng Shaokun masih sangat curiga. Siapa yang membocorkan harga penawaran mereka? Pada saat ini, Sekretaris Liu yang berdiri di sampingnya mencuri pandang ke arah Ye Feng. Dia tidak dapat mengetahui siapa yang membocorkan informasi rahasia ini. Perlu diketahui bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui masalah ini, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain Peng Shaokun sendiri dan dia, sekretarisnya, hanya orang-orang penting yang bertanggung jawab di area ini dan Qiu Min dari perusahaan investasi Qingyun yang mengetahuinya. Ye Feng memperhatikan tatapannya dan tersenyum. Sebelumnya, ketika dia dan Qiu Min mencapai kesepakatan, rahasia-rahasia ini secara alami diceritakan olehnya. Di sisi lain, Peng Shaokun tidak tahu siapa yang membocorkan rahasia itu. Namun, dia masih sedikit enggan. Kepala Seksi Yao, aturan lelang kita kali ini menyatakan bahwa perusahaan pemenang lelang harus memiliki lebih dari 70% arus modal dari keseluruhan proyek. Saya khawatir Lingyun Real Estate tidak memenuhi persyaratan ini, kan? Mendengar pertanyaannya, semua yang hadir mengangguk. Benar. Estimasi konservatif untuk proyek ini adalah puluhan miliar. Lingyun Real Estate membutuhkan arus kas setidaknya 7 miliar. Jika mereka tidak punya uang sebanyak itu, tidak akan menjadi bahan tertawaan jika proyeknya setengah jadi. Valuasi Lingyun Real Estate saat ini hanya beberapa miliar, kan? Dari mana mereka mendapatkan arus kas sebanyak itu? Kamu harus memberi kami penjelasan. Kalau tidak, kami tidak akan menerimanya. Ya, saya tidak yakin. Melihat kerumunan yang marah, Kepala Seksi Yao tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Lingyun Real Estate telah memberikan bukti dana yang cukup dan sepenuhnya mematuhi peraturan ini. Ketika Peng Shaokun dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mustahil. Dari mana Lingyun Real Estate mendapatkan uang sebanyak itu? Ya, kecuali mereka tiba-tiba menerima suntikan modal, mereka tidak akan pernah memiliki aliran modal sebesar itu. Tapi dari mana mereka mendapatkan investasi dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah mereka membuat laporan palsu untuk menipu audit? Jika mereka mengetahuinya, konsekuensinya akan sangat serius. Saat semua orang kebingungan, tiba-tiba, mereka melihat seorang wanita berjalan masuk dari luar. Wanita ini sangat cantik. Rambutnya yang panjang dan lembut tergerai santai di belakangnya. Dia masih mengenakan pakaian balap putih, yang tidak cocok dengan suasana di tempat kejadian. Ketika Peng Shaokun melihatnya, ia langsung menghampirinya tanpa daya. Qiu Min, maafkan aku. Kita tidak menang lelang kali ini. Wanita ini adalah Qiu Min. Mendengar kata-katanya, dia langsung mencibir. Aku tahu. Peng Shaokun tercengang. Bagaimana kamu tahu? Qiu Min memasukkan tangannya ke dalam saku. Karena saya berinvestasi di Lingyun Real Estate, yang memungkinkan mereka mendapatkan hak untuk menawar. Peng Shaokun langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apa? Kamu berinvestasi di sana? Kenapa kamu melakukan ini?
Bukankah kamu sudah memutuskan untuk berinvestasi di Wanfeng Real Estate? Qiu Min mencibir. Apa perlu aku mengatakan apa yang kau lakukan di depan umum? Peng Shaokun sangat marah. Apa yang kulakukan? Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Qiu Min menatapnya dengan dingin. Awalnya aku masih khawatir dengan wajah teman sekelasku dulu. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku akan mengatakannya dengan jelas. Keuangan Wanfeng Real Estate-mu palsu. Untungnya, aku diingatkan oleh Tuan Ye untuk menghindari kerugian besar. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Penipuan keuangan Wanfeng Real Estate. Apakah ini nyata? Reputasi sangat penting dalam dunia bisnis. Jika Wanfeng Real Estate terbukti memalsukan keuangannya, di masa mendatang, tidak banyak perusahaan yang berani bekerja sama dengan mereka. Aku sangat percaya padamu. Aku tidak menyangka kau akan berbohong padaku. Sungguh hina. Qiu Min tidak bisa menyembunyikan kemarahan di hatinya. Ye Feng. Dia memfitnahku. Qiu Min, jangan percaya omong kosongnya. Dia dendam padaku dan sengaja menjebakku. Peng Shaokun tiba-tiba menjadi cemas dan berbicara tanpa berpikir. Dia ingin sekali menyerbu dan mencekik Ye Feng. Anak inilah yang merusak rencananya lagi. Qiu Min segera mengeluarkan sebuah tas dokumen. Semua bukti biaya konstruksimu ada di sini. Apa kau masih perlu aku membacanya satu persatu? Peng Shaokun yang hendak meronta, segera berhenti. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Mohon dukungan dari omong ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.